Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan melanjutkan membahas soket yang direkomendasikan untuk dirakit dari nol. Ya, maklum suara gue gini karena emang mic-nya, ya ini kan ruangannya juga mantul suaranya dan mic-nya emang sensitifnya itu tinggi. Jadi kalau gue ngomong kayak biasanya jadi kayak gini. Woi, teman-teman kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kan nggak enak ya. Jadi suaranya direndahin aja, oke? Jadi kita sekarang mau bahas soket AMD karena sebelumnya kita udah pernah bahas soket Intel ya, dari LGA 775 sampai dengan 1700. Sekarang kita mau bahas yang AM-nya dari AM2 sampai dengan AM4 ya, karena AM5 nya belum keluar ya, belum keluar. Nah, jadi kita lihat di sini langsung aja mukodimahnya dulu ya, mukodimah. Yang pertama ya jangan baper ya, jangan baper, jangan jadi fanboy. Kalau nggak setuju ya tinggalkan, kalau setuju ya udah simak aja, jangan ricuh ya. Very good, very fine, nggak mau ikut cari yang lain gitu kan, karena emang fanboy itu nggak ada gunanya gitu loh. Kita kan nyari yang paling bagus untuk kita rakit. Kalau memang itu bagus dan budgetnya apa segala macam oke, ya emang apa sih, ya udah itu gue rekomendasikan. Tapi kalau enggak ya enggak. Makanya kemarin tuh emang gue dibilang fanboy Intel lah apa. Kalau gue bikin AMD bagus, fanboy AMD lah ya. Udahlah, jangan jadi fanboy. Dan di sini kaidah ya seperti biasa. Kaidah gue dalam membuat ini adalah gen baru akan selalu lebih direkomendasikan untuk dirakit dari nol. Dan terus jadikan ini tuh patokan untuk merakit PC dari nol, bukan membeli PC bekas. Karena emang biasanya kalau beli PC bekas kan harganya bisa miring ya, bisa ditawar juga, bisa lebih murah ya kan kalau PC bekas. Dan lanjut, kalau PC itu hanyalah alat, PC, laptop, komputer, HP itu hanya alat. Jadi ya pilihlah sesuai kebutuhan, bukan untuk bergayaan ya. Sesuai kebutuhan, budgetnya berapa, kebutuhannya apa, beli gitu. Jangan emang mentang-mentang budgetnya banyak tapi kebutuhannya cuma sedikit, akhirnya beli yang overkill, rugi ya kan. Terus ada popular opinion. Jadi udah banyak orang tuh ngomong kalau AMD sebelum AM4 itu nggak worth it untuk dirakit ya, ini kata orang-orang. Dan gue sebenarnya setuju ini kan, emang nggak worth it untuk dirakit karena emang banyak sekali pertimbangannya gitu loh. Jadi ya pada intinya nggak worth it lah. Dan lanjut di sini gue akan bawa bahasnya kan AM2 ke atas ya kan. Jadi untuk AM2 ke bawah itu kayaknya nggak masuk ke sini, AM1 dan sebagainya itu karena sudah terlalu berumur ya. Ya walaupun tetap bisa kalian gunakan, tetap bisa kalian pakai untuk ngetik, untuk ngantor, untuk apa segala macam tetap bisa. Cuma kan di sini kan konteksnya rakit dari nol, jadi emang gue nggak bisa rekomendasikan itu. Dia mukodimahnya. Lanjut kita ke tabelnya ya, seperti biasa tabelnya di sini kan. Di sini ada 3 warna yang gue jelasin ulang. Kalau hijau itu bagus, kuning itu menengah, dan merah itu buruk. Jadi di sini gue disclaimer dulu kalau ini tuh emang penilaian gue sendiri. Jadi kalian jangan ke trigger, jangan apa sih, kalau nggak setuju tuh ngamuk apa sih, nggak usah. Jadi ini tuh kan penilaian gue subjektif lah bahasanya. Jadi ya setiap orang kan punya pandangan masing-masing. Jadi kalian gak usah memaksakan pandangan kalian, dan gue nggak bisa memaksakan pandangan gue ke kalian. Begitu. Nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita ke yang pertama yaitu AM2 dan AM2 Plus ya. Dirilis pada tahun 2006 2007 ya. Sebenarnya harga motherboardnya ini kalau kita lihat harganya itu murah ya, ada di 150 sampai dengan 200 ribu ya motherboard AM2 Plus yang banyak. Tapi kalau kita lihat ke prosesornya itu sebenarnya dekat-dekat harganya kayak AM3 ya, sama-sama mahal karena emang prosesor AM2 Plus dan AM3 kadang nyatu, bahkan prosesor AM3 itu bisa dipakai di motherboard AM2 Plus. Untuk prosesornya tetap walaupun begitu tetap nggak worth it, itu kan ada Phenom X4 dan sebagainya, itu nggak worth it. Dan untuk iGPU nggak ada, adanya ini VGA onboard kalau nggak salah ya, iGPU nggak ada. Kalau performanya begitu, masih buruk juga performanya, dan fiturnya juga yang namanya udah jadul kan 2006 2007, ini bahkan lebih bahasanya lebih jadul daripada Core 2 kuat gitu kan, otomatis buruk juga fiturnya secara fitur. Dan overall gue nggak bisa rekomendasikan ini untuk dirakit dari nol ya, AM2. Lanjut kita ke AM3. AM3 itu rilis pada tahun 2009 ya, 2009.
Untuk harga motherboardnya sih sebenarnya ini masuknya murah ya, bagus murah sih, bukan bagus murah. Jadi gue hijaukan di sini. Tapi kalau kita berbicara masalah prosesor, ya emang kurang worth it untuk dibeli karena prosesornya sendiri harganya lumayan. Kalian bisa cek sini ya. Itu ada si Phenom X6 nya, dia itu 6 core dan juga ada Phenom X4, dan sebenarnya kurang worth it untuk dibeli karena harganya kurang oke gitu kan. Ya walaupun sebenarnya kalau kalian pakai itu masih bertenaga, cuma untuk di harganya kayaknya kurang sih, kurang gue rekomendasikan. Dan untuk iGPU-nya dia pakai VGA onboard, bukan iGPU, jadi tidak ada ya, bukan apa namanya APU ya bahasanya, bukan APU. Tapi secara performa sebenarnya ini udah lumayan kan, seperti gue bilang sebelumnya, menengah, performanya menengah. Apalagi kalau kalian ngambil Phenom yang 4 core, itu sangat mantap sekali, udah lumayan gitu kan. Tapi sayangnya secara fitur ini masih buruk secara fitur, karena emang udah rilis sangat lama sekali, jadi fiturnya udah benar-benar ketinggalan. Jadi secara overallnya di sini kita bisa bilang ini kurang direkomendasikan untuk dirakit ya. Dan lanjut ke AM3 Plus, ini adalah soket yang sebenarnya secara popularitas ini udah lumayan naik, karena sebenarnya kalau berbicara masalah selain AM4 di AMD itu ya pasti ke AM3 Plus, jarang-jarang ke FM atau FM2 Plus atau FM2 ya. AM3 Plus ya, untuk harga motherboardnya ini sebenarnya agak sedikit lebih mahal, lebih naik ya, bukan lebih mahal daripada si AM3, dimana motherboard AM3 ini harganya dari 300 sampai 350, sedangkan AM3 Plus itu 350 sampai dengan 500.000 ya. Ini motherboard budget ya, bukan motherboard yang mid atau high gitu, bukan. Ini yang budget, motherboard seri rendahnya. Dan kalau berbicara masalah prosesornya juga sebenarnya harganya kurang nice ya, kurang bisa direkomendasikan. Di situ ada FX series, ada FX yang dari Bulldozer atau yang dari Wheel Driver, Wheel apa sih ya, pokoknya ada yang 100 seri, yang 6100, 8100, 4100, sama yang ada yang 8300, 6300 dan 4300 ya. Semuanya tetap nggak ada yang bisa gue rekomendasikan untuk dibeli, karena harganya sebenarnya termaksudnya agak overpriced ya. Dan juga dia nggak ada iGPU-nya nggak ada, dia pakai VGA onboard. Jadi ya itu berbicara VGA onboard itu ya berbicara motherboard, bukan berbicara prosesor gitu kan. Dan secara performanya lumayan sih sebenarnya performanya, apalagi kalau kalian itu memakai FX ya kan. FX series itu yang udah punya 8 core ya, walaupun Gmic ya, 8 core Gmic, cuma tetap aja itu lumayan juga, bisa kalian gunakan, bisa kalian pakai VGA card yang oke dan bisa ngacir gitu kan. Karena ya makanya gue taruh di sini performanya menengah gitu. Dan lanjut kita berbicara masalah fitur di AM3 Plus, ini kurang banget ya, sangat buruk, karena emang nih prosesor juga udah lama kan, si soket udah lama, rilisnya udah tahun 2012 ya, pasti lah fiturnya juga udah tertinggal jauh. Dan secara overall ini walaupun gue bilang agak lumayan, cuma kayaknya masih belum bisa gue rekomendasikan untuk dirakit dari nol. Nantilah di akhir jawabannya kenapa akan kita bahas di akhir saat membahas AM4 ya. Jadi nggak bisa gue rekomendasikan untuk rakit dari nol. Jadi kalau kalian pengen rakit ya jangan ngambil AM3 Plus. Lanjut ke FM2 ya, tahun 2012 juga, ini APU ya, FM2. Harga motherboardnya juga lumayan gitu kan, menengah, ada di 400 sampai dengan 700.000 rupiah. Ini motherboard budgetnya, karena emang kebanyakan motherboard APU itu yang motherboard budget ya. Harga prosesornya juga nggak sebegitunya murah, jadi buruk lah sebenarnya. Gue masih bisa bilang ini buruk, karena nanti kalau kita udah bahas AM4 baru kita bisa melihat kenapa sih harga prosesor APU FM2 dan FM2 Plus itu jelek ya, nanti saat kita udah bahas AM4. Dan juga dia ada iGPU-nya, performanya juga masih buruk ya kan. Performa iGPU-nya merah dan performa CPU-nya juga merah gitu kan. Performa prosesornya juga merah dan secara fitur juga merah gitu kan. Jadi overall buruk ya, gue ya gimana lagi, masa gue harus bilang yang jelek itu bagus, enggak kan? Ya emang begitu adanya gitu lah. Emang agak sulit sih, kurang bagus ya. Lanjut kita ke FM2 Plus tahun 2014 ya, 2 tahun setelah FM2. Di sini harga motherboardnya sebenarnya 11-12 sama FM2, ada di 400 sampai dengan 700 ribuan. Jadi harga motherboardnya sebenarnya dibilang menengah ya kan. Berbicara masalah prosesornya juga sedikit lebih mahal daripada si
FM2 di si prosesor FM2 Plus ini APU-nya ada di A10 atau A8 760, A10 770 ya. Harganya sebenarnya nggak kurang sih kalau gua. Nih, cek aja sendiri. Nah, itu menurut gua sih kurang. Tapi kalau berbicara masalah iGPU-nya, sebenarnya di kelas iGPU ya. Nah, kalau kita berbicara masalah iGPU itu sebenarnya lebih mepetnya ke kurang bagus, cuma karena emang ya ada powernya dikit banget, jadi akhirnya gue masukin ke menengah gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kalian pakai itu ya jangan bisa berharap banyak sama si iGPU FM2 Plus ini. Dan berbicara masalah performa CPU-nya, ini juga kurang direkomendasikan ya, sangat buruk sekali ya, karena emang terkenal prosesor APU itu ya performa CPU-nya kurang bagus gitu kan. Dan secara fitur overall kurang bagus juga ya, buruk. Jadi sefiturnya buruk, jadi overall gue masih belum bisa rekomendasikan kalian untuk rakit si FM2 Plus ini, walaupun kalian mau pakai APU, oke? Gitu. Nah, jawabannya di merah ini, sebelumnya ini merah semua, overall merah. Jawabannya tuh ada di AM4 ya, AM4. Ini dia jawabannya. Dirilis AM4 tuh pertama kali dirilis 2016, sampai sekarang masih ongoing. Kemarin udah keluar isu-isunya AM5. Jadi kalau kalian nonton video ini AM5 udah rilis, berarti ya harusnya ada video baru nanti gue keluarin. Tapi pas gue buat video ini AM5 belum rilis, baru keluar rumornya ya. Nah, di sini harga motherboardnya juga sebenarnya menengah ya. Kalau kalian cari motherboard budgetnya, ada chipsetnya itu A320, itu harganya sekitar 600 sampai 800 ribuan. Atau kalian mau cari motherboard budgetnya juga dari A520, itu ada di 900 sampai dengan 1 jutaan ya. Atau mungkin kalian bisa ambil motherboard budget B450, itu juga masih lumayan, harganya sekitar 1,2 1,3 gitu kan, bahkan 1,5 ya, tetap aja masih oke juga untuk dibeli. Bahkan B550 nya yang udah PCIe Gen 4 pun harganya ada yang 1,5 kali ya, 1,6 segituan lah. Itu menurut gua masih lumayan terjangkau gitu kan, apalagi untuk sekelas motherboard yang chipsetnya menengah gitu kan, bukan budget kayak B550 yang budgetnya dan B450 yang budgetnya itu bisa terjangkau kalau kalian pengen ngambil motherboard yang menengah, seri menengahnya. Dan berbicara masalah prosesornya, wah, prosesor AM4 ini yang bikin semua prosesor dari AM2 sampai dengan FM2 Plus ini jadi merah ya. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara masalah prosesor di AM4 itu sangat mantap sekali ya, karena di AM4 itu yang iGPU-nya bertenaga ada, yang CPU-nya bertenaga juga ada. Jadi semuanya udah ada di sini ya. Jadi pure CPU ada, iGPU, Vega ada di sini. APU juga sebenarnya ada, cuma ya APU nggak direkomendasikan tetap. APU 9000 series ya, 9000-an, tapi tetap nggak direkomendasikan sama gue. Jadi ngambilnya yang Vega ya kalau iGPU. Kalau kalian mau lihat harga-harganya nih, Athlon untuk PC budget Athlon. Untuk PC budget nggak pakai iGPU bisa ini Ryzen 4100. Atau mungkin kalau kalian itu pengen iGPU yang bertenaga, kalian bisa ambil Ryzen 5600G. Sekarang tuh harganya udah turun sampai 2,5 jutaan ya. Ini bahkan lebih worth it daripada Ryzen 3400 dan 3200 yang harganya. Atau kalau kalian mau ambil prosesor yang powerful, kalian bisa ambil Ryzen 5600 atau 5600X ya, tapi motherboardnya ya jangan yang budget juga gitu kan. Pokoknya prosesornya oke banget, jadi emang recommended. Dan lanjut ke iGPU-nya ya. Berbicara masalah iGPU, emang sekarang ini juara ya kan. Si AMD ini untuk iGPU emang jangan ditanya lagi ya kan, emang juaranya. Apalagi kalau sekarang ini ada Ryzen 5600 yang harganya cuma 2,5 juta. iGPU-nya itu kalau di overclock, di tuning bisa sekelas GTX 1050, bahkan TI enggak sih ya, 1050 polos kali ya, 1050 polos. Dan itu luar biasa itu untuk iGPU. Orang GTX 1050 nya aja udah 1,5-1,6 juta, tambah lagi sejuta, 6 core 12 thread, wah gila, kacau. Tetapi kalian harus hindari iGPU yang lama ya, kayak Ryzen 3200, 2200, 3400, karena harganya sangat overprice.
Tapi kalau kalian bisa ada budgetnya untuk ngambil 5.600, itu recommended sekali sebenarnya. Dan berbicara masalah performa, jelas performanya sangat reliable ya, sangat bagus dan sangat direkomendasikan sekali untuk dipakai. Performanya masih oke gitu kan. Dan secara fitur udah jelas, karena memang walaupun belum si RAM-nya DDR5, tapi ini secara fitur overall sudah sangat bagus sekali. Sudah support PCIe Gen 4 yang baru-baru ini kan, apalagi NVMe-nya sudah Gen 4 juga. Pokoknya secara fitur ini sudah sangat baru, yang sudah baru gitu kan, bukan sangat ya, sudah bagus secara fitur. Jadi secara overall gua rekomendasikan. Ya itu dia, nih kita lihat zoom out ya. Di sini pokoknya merah semua, merah merona gitu kan, merah tanda cinta. Yang hijau itu cuma AM4 aja, dan AM5 di sini belum keluar, to be announced ya. TBA itu apa namanya, coming soon kali ya, coming soon. Jadi AM5 belum bisa dibahas ini. Nah, saran gua nih, kalau budget kalian mepet super miskin kere gitu kan, ya jangan rakit AMD, karena rakit AMD kalian lihat semua di sini merah semua. Apa yang mau gua rekomendasikan gitu? Kalau budgetnya mepet super miskin kere. Terus kalau budget mepet itu budget mepet doang, kalian bisa rakit iGPU AM4 ya. Kalau iGPU AM4 kalian bisa ambil Athlon 200G, Athlon 3000G gitu kan, itu lumayan juga harganya. Ya budget 3 jutaan lah, 3 juta sekian kan, tapi belum monitor, PC-nya aja itu udah dapet dan udah oke banget sih ya kan. Tetapi kalau pengen yang lebih bagus ya kalian jangan rakit AMD. Kalau nggak mau iGPU, misalnya budgetnya 3 juta pengen bagus gitu ya, jangan rakit AMD, karena kurang direkomendasikan gitu. Karena ya lihat aja ini kan merah semua, masa udah gue kasih tahu merah tapi kalian masih tetap ngeyel rakit, itu mah terserah kalian gitu. Lanjut, kalau budgetnya memadai, jelas kalian kudu rakit AM4 apapun itu ya. Kalau kalian mau AMD, entah itu dari Ryzen yang baru gitu kan, pasti yang baru sih ya, daripada yang lama kan, Zen 1, Zen 2 ya. Kalau udah ada yang baru-baru, apa namanya, pabrik apa sih, arsitekturnya baru, Zen 2 Plus apa lupa gue, pokoknya yang baru lah, itu ya pasti ambil yang baru, yang udah support PCIe Gen 4 juga kalau bisa ya kan. Dan sebenarnya mungkin untuk semua AMD secara umum ya, emang penamaannya ini agak membingungkan gitu kan. Gue sebenarnya agak bingung sama bagaimana AMD menamakan prosesornya gitu kan. Karena kita nggak bisa mengindikasikan prosesor bagus atau enggaknya dari namanya. So, mama kayak kasusnya si Ryzen 3200G sama 3100 ya kan. Kan kalau kita lihat secara angka kayaknya lebih keren 3200G gitu, karena angkanya ada 200 gitu kan, sedangkan 3100 rasanya di bawahnya. Dan ternyata secara performa 3100 itu secara performa CPU lebih baik daripada 3200G. Jadi agak membingungkan penamaan si prosesor AMD itu. Nggak cuma ini doang, sebelumnya juga membingungkan, cuma ya begitulah. Jadi kalau budgetnya memadai, ambil AM4 ya. Terus soket yang lebih baik dihindari apa? Soket yang lebih baik dihindari itu semua soket sebelum AM4. Oke? Jelas ya? Jelas dong, masa nggak jelas? Ya itu dia pembahasan kita tentang soket AMD ya, yang direkomendasikan untuk dirakit kalau kalian rakit PC dari nol. Ya gue harap sih video ini bisa membantu kalian menentukan gitu kan, apakah mau rakit PC AMD atau enggak gitu. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis. Gue bukan fanboy Intel, bukan fanboy AMD, gue cuma nggak fanboy sih. Gue cuma pengen apa sih yang terbaik buat kalian gitu kan, begitu. Jadi kalau emang FX tuh performanya masih bagus, ya emang gue bilang nggak jelek-jelek amat ya, walaupun sebenarnya nggak bagus juga gitu kan, nggak jelek-jelek amat. Makanya gue taruh sini kuning gitu. Udah nggak usah panjang lebar. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.